Salam semua anak-anak, jumpa kembali dengan Pak dalam pembelajaran PJOK hari ini. Apa kabarnya semua anak-anak? Pak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Baik, sebelumnya itu Pak ingin absen dulu ya. Tasya Tunu? Ya, siap. Baik anak-anak, membuka dan juga mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita membuka dan juga mengawalinya dengan berdoa. Oleh karena itu, kesempatan berdoa, Pak minta kepada siswa. Fenty Moro, silakan pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai pelajaran PJOK pada siang hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Fenty Moro yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai atau kita capai pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Poinnya ada 10 ya anak-anak ya. Pak minta tolong dibacakan. Yang pertama, selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Oke, baik. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya anak-anak, terkait dengan materi yang sudah Pak sampaikan tersebut, anak-anak akan Pak sajikan atau Pak sharekan kepada kalian ya video pembelajaran terkait dengan materi kita, yaitu aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Pada tahap ini Pak meminta kepada kalian untuk kalian mengamati atau mencermati secara baik-baik video tersebut sambil kalian merumuskan kata tanya terkait dengan video tersebut. Misalnya apakah yang dimaksud, bagaimana, seperti apa, dan bagaimana nanti kita akan diskusikan sama-sama. Kali ini kita akan mempelajari materi PJOK kelas 9 mengenai aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Apakah kamu pernah melakukan seperti gambar di samping ini? Gambar ini termasuk aktivitas fisik. Apakah itu aktivitas fisik? Dan apa sajakah jenis-jenis aktivitas fisik itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang mengeluarkan energi. Ada 3 jenis tingkatan aktivitas fisik, yaitu yang pertama, aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ringan adalah suatu kegiatan yang memerlukan sedikit tenaga atau energi. Contohnya, berjalan kaki, mencuci piring, dan menonton televisi. Yang kedua, aktivitas fisik sedang. Aktivitas fisik sedang adalah aktivitas yang membutuhkan tenaga terus-menerus. Contohnya, berlari dan bersepeda. Sahabat rumah belajar, jika aktivitas fisik ini dilakukan dengan teratur, maka akan dapat membantu mengurangi risiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup. Antara lain, yang pertama, mengurangi risiko kematian dini. Yang kedua, mencegah penyakit jantung koroner. Yang ketiga, mengurangi risiko timbulnya diabetes. Yang keempat, mengurangi risiko timbulnya tekanan darah tinggi. Yang kelima, mengurangi risiko terkena penyakit kanker. Yang keenam, mengurangi rasa depresi dan kecemasan. Yang ketujuh, membantu mengendalikan berat badan. Yang kedelapan, membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat. Yang kesembilan, mendukung kesehatan psikologis. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya sahabat rumah belajar harus meluangkan waktu untuk selalu dapat melakukan aktivitas fisik secara teratur. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya, lebih baik menjaga kesehatan sebelum sakit daripada mengobati penyakit.
Berikut cara melakukan aktivitas fisik dengan cara benar sesuai dengan prosedur latihan. Yang pertama, aktivitas fisik dilakukan sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Yang kedua, saat melakukan aktivitas fisik harus diawali dengan pemanasan dan peregangan. Yang ketiga, lakukan gerakan ringan terlebih dahulu, kemudian perlahan-lahan tingkatkan ke gerakan sedang dan gerakan yang lebih berat. Yang keempat, jika sudah terbiasa dengan aktivitas fisik tersebut, frekuensi dan intensitas dapat ditambah atau ditingkatkan. Yang kelima, lakukan aktivitas fisik secara bertahap hingga 30 menit. Nah, itulah tadi materi kita mengenai aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Oke, baik anak-anak. Anak-anak sudah menyaksikan ya audio visual video pembelajaran terkait dengan materi yang sudah Pak sampaikan. Tasya mungkin, silakan Tasya. Kalau saya, apa manfaat aktivitas fisik pada masa pandemi ini, Pak? Pertanyaan dari Tasya Tunu. Oke, Pak lemparkan kepada siswa. Apakah ada yang bisa meresponi terhadap pertanyaan tersebut? Pak, silakan, ayo. Menjaga imun tubuh, Pak. Oke, ya. Jadi salah satu manfaat yang bisa didapat ketika melakukan aktivitas fisik itu adalah menjaga imun tubuh ya. Oke, baik sekali Christian ya jawabannya. Selanjutnya, Pak akan memberikan diskusi kelompok dan anak-anak tolong mencermati baik-baik diskusi kelompok berikut, materinya apa, supaya anak-anak bisa memperdalam tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Yang menjadi pertimbangan Pak untuk kalian anak-anak, kalian bisa memperoleh jawaban itu bisa melalui internet, Google, kemudian bisa melalui buku Kementerian Pendidikan, buku Erlangga, dan juga YouTube ya. Ini, anak-anak ini, dari poin ke-3 dan juga poin ke-10. Oke, baik anak-anak, silakan setelah kalian mendiskusikan, silakan untuk mempresentasikan. Berikan kesempatan kepada Tasya Tunu untuk mempresentasikan diskusinya terkait kelompoknya. Silakan. Aktivitas fisik berat membutuhkan kekuatan dan energi yang banyak sehingga terjadi pembakaran kalori yang mengakibatkan keluarnya keringat. Oke, baik. Tasya Tunu dan juga kelompoknya yang sudah mempresentasikan diskusinya. Pak ucapkan terima kasih buat anak-anak ya yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Jadi anak-anak, Pak ingin menyampaikan bahwa aktivitas fisik itu perlu anak-anak lakukan di mana saja dan juga kapan saja. Kenapa kita harus melakukan aktivitas fisik? Karena dampaknya itu sangat bermanfaat bagi tubuh kalian. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang ya. Selain dia untuk mencegah penyakit, yang paling penting itu adalah dia meningkatkan daya imun tubuh kalian sehingga kalian tidak mudah ya terinfeksi dengan virus penyakit. Oke, seperti itu ya. Baik anak-anak, Pak akan memberikan soal latihan kepada kalian. Anak-anak bisa menyelesaikan soal tersebut pada Google Classroom. Nah, silakan anak-anak masuk ke sana nanti setelah usai pembelajaran ini dan segera dikumpulkan karena itu merupakan latihan formatif bagi kalian. Oke, baik anak-anak, yang terakhir Pak ingin menutup dan juga mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Pak ingin kembali merefleksi terkait dengan materi yang sudah Pak sampaikan. Mungkin pertanyaan pertama yang bisa Pak refleksikan bagi kita, apa yang anak-anak sudah pelajari tentang pembelajaran kita hari ini. Kita akan menutupi kegiatan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan dengan materi aktivitas fisik yang kedua, tentunya pada minggu berikutnya dan juga dengan jam pelajaran yang sama. Menutup dan juga mengakhiri kegiatan kita, Pak minta mungkin Christian ya menutup kita dalam doa. Silakan Christian. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran PJOK pada hari ini, marilah kita berdoa. Haleluya, amin. Baik Christian, Pak ucapkan terima kasih dan juga kepada semua anak-anak di mana pada hari ini anak-anak sudah berpartisipasi dalam kita pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless.